Murid-murid santri ini masih malu-malu memberitahu bapaknya. Saya yang akan memberitahu. Subhanallah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbincang-bincang dengan para sahabat-sahabatnya di dalam masjid, datang seorang pemuda yang kekar, badannya gelap gulita, hitam, dan kemudian dia nangis di depan masjid itu. Pemuda tadi berdiri sambil menangis menatap Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, "Ma yubkika ya syab?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai pemuda? Kata Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad mata abi." Bapakku terus meninggal dunia ya Rasulullah, sementara tidak ada yang mengkafani dan tidak ada yang bisa memandikan. Maka kami menghadapmu ya Rasulullah. Maka Rasul mendengar jawaban pemuda tadi langsung menyuruh sahabat Umar dan Abu Bakar untuk berangkat menemui jenazah tadi. Berangkat dengan pemuda ke rumahnya tadi, ternyata sampai di rumah pemuda itu, Abu Bakar dan Umar, sahabat Abu Bakar dan Umar tidak menemukan jenazah. Yang dia temukan khinzirul aswad. Apa khinzirul aswad itu? Babi hitam. Karena yang dilihat itu adalah babi hitam, maka sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar langsung menemui Rasulullah. "Ya Rasulullah, ma ra'ainahu al-janazah illa kal khinzirul aswad." Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, saya tidak menemukan jenazah di sana kecuali yang saya temukan adalah bangkai seperti babi hitam." Mendengar laporan sahabat Abu Bakar, Rasulullah langsung bangkit, bergerak menuju ke rumah pemuda tadi. Ditemui oleh Rasulullah, ternyata bentuknya khinzirul aswad, babi hitam. Maka Rasul berdoa, "Ya Allah, kembalikan jenazah ini pada bentuknya semula." Oleh Allah dikabulkan, kembali pada bentuknya semula, yaitu jenazah seorang laki-laki. Dimandikan, selesai dimandikan, saat mau dikafani oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat, jenazah ini kembali lagi pada bentuknya khinzirul aswad, babi hitam. Maka Rasul bertanya, "Wahai pemuda, apa perbuatan orang tuamu ini waktu hidup di dunianya?" Jawab pemuda tadi dengan tegas, "Huwa tarikus shalah ya Rasulullah." Bapakku adalah orang yang suka meninggalkan sholat. Ini apa? Ini saya sampaikan juga untuk para anggota polisi. Terus terang, karena ada anggota polisi di depan saya. Jangan pernah tinggalkan sholat, situasi genting apapun. Tekan koper ya dulu. Akhirnya apa? Rasulullah mengatakan kepada sahabat, "Ya ashabi," kata Rasulullah, "wahai sahabat-sahabatku, perhatikanlah, barang siapa yang suka meninggalkan sholat kelak di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah al khinzirul aswad, seperti babi hitam." Oh, kertasnya habis. Orang yang meninggalkan sholat, dia ternyata akan dibangkitkan seperti babi hitam. Pernah lihat babi hitam itu? Apa tuh belakang? Pernah. Banyak di Rimbolu ini babi hitam ini. Banyak. Kalau nak apa? Berbeda lagi pada zaman Abu Bakar. Ngeprint faxnya kau tekan tutup. Ketika Abu Bakar sedang mau melaksanakan sholat jenazah, takbir persis Abu Bakar di depan jenazah tadi. Allah, saat takbir itu kepala jenazah goyang-goyang. Kepalanya hidup, goyang-goyang. Abu Bakar ragu, berhenti dia. Takbir lagi, Allah, saat
mengangkat, Allah goyang-goyang lagi kepalanya itu. Maka Abu Bakar memutuskan untuk tidak melanjutkan sholatnya, kemudian minta agar jenazah ini dibuka. Ternyata begitu jenazah dibuka kepalanya, lehernya dililit oleh ular hayya. Karena yang dilihat oleh Abu Bakar adalah ular, maka Abu Bakar pinjam tongkat sahabat yang lain. Tujuannya apa? Untuk memukul ular tadi. Saat Abu Bakar mau memukul ular, ular tadi dengan lantang mengatakan dan berdiri, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Abu Bakar. Ular ngomong berhadapan dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kata Umar, lima taqtulunani wa laysa li dzambun wala khata'. Kenapa engkau mau memukul saya? Kata ular, wa laysa li dzambun wala khata', sedangkan saya tidak punya dosa dan tidak punya salah apa-apa. Fa amarani Allahu an u'adzibahu ila yaumil qiyamah. Kata ular tadi, sedangkan Allah memerintahkan saya untuk menyiksa orang ini sampai hari kiamat nanti. Maka Abu Bakar bertanya kepada ular, ma khotoyahu, apa salahnya orang ini? Kata Abu Bakar. Ular kemudian memberitahu sahabat Abu Bakar, salasun khotoyahu, 3 kesalahan orang ini. Ini perhatikan 3 ini kesalahan orang ini. Kata ular, pertama, idza sami'al adzan la yaji'u ila shalah. Ketika mendengarkan suara azan, orang ini tidak pernah tergerak untuk sholat. Bahkan dalam riwayat yang lain, idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah. Lebih ekstrim lagi, tidak mau untuk berjamaah. Ini. Yang kedua, kata ular, huwa mani'uz zakah. Orang ini tidak pernah mengeluarkan zakat. Ingat, kalau habis beres, dapatnya banyak, tanya sama Pak Kiai, ternyata hari ini saya dapat 1 ton, zakatnya berapa? Tanya, jangan ragu-ragu keluarkan zakatnya itu. Dan yang ketiga, kata ular, kesalahan orang ini sehingga saya diperintahkan untuk menyiksa sampai hari akhir nanti. La yasma'u qaulal ulama. Orang ini tidak pernah mau mendengarkan nasihatnya para ulama. Ini 3 hal inilah yang kemudian Allah memerintahkan saya, kata ular, untuk menyiksa orang ini. Subhanallah Bapak, suara adzan sekarang berkumandang di mana-mana. Apalagi maghrib bersaut-sautan adzan. Tapi ternyata kita untuk sholat susah sekali. Susah. Lebih-lebih sholat subuh. Sangat susah sholat subuh. Ada penelitian Pak Kiai, kenapa sholat subuh itu katanya jarang didatangi jamaah oleh orang-orang. Hasil penelitian di Indonesia, karena bacaan adzannya salah. Rata-rata sholat subuh di Indonesia bacaan adzannya salah. Khususnya bacaan adzan yang spesial untuk adzan subuh. Coba kalau lihat di Mekah, di Medina, bacaan as-sholahnya itu panjang, naumnya pendek. Coba lihat, dengarkan. As-sholatu khairun minan naum. Itu
di Medina. As-salatu khairun minan naum. Begitu juga di Mekah. Ternyata waktu kita ada di Medina dan di Mekah, kita rajin sholat. Untuk sholat subuh jam 2 malam sudah turun dari hotel, menunggu di masjid untuk sholat subuh. Karena as-sholanya panjang, naumnya pendek. As-sholah itu sholat, naum itu tidur. Sholatnya panjang, tidurnya pendek. Begitu sampai ke Tebo, masuk ke Rimbo Ulu, ternyata dirubah. As-sholatu khairum minan naum. Dirubah. Betul apa betul? Sholatnya pendek, naumnya yang panjang. Akhirnya apa? Jarang yang datang ke masjid, termasuk para santri. Masya Allah, kalau nggak digembes pakai sarung basah, bahasa dulu digembes namanya, taruh di kepalanya sarung basah, baru dia bangun. Nggak bangun-bangun. Lebih-lebih mohon maaf, kalau masjid itu masjid sudah tua, yang azan orangnya sudah tua juga, suaranya pas-pasan, Masya Allah. As-salatu khairum minan naum. Itu yang sudah bangun tidur lagi. Manfaatkan santri kita saat pulang ke rumah. Dorong dia untuk mengumandangkan azan subuh, suaranya lantang, suara hidayatul mubtadiin. Jangan disia-siakan, manfaatkan semuanya. Santri-santri yang akan melaksanakan liburan di rumah, jangan kemudian tergoda oleh arus globalisasi, tapi justru warnai lingkungan kalian masing-masing untuk mencitrakan pesantren hidayatul mubtadiin. Inilah santri, ini yang harus kita bangun. Inilah saya dan inilah santri. Bukan kemudian setelah pulang ke rumah malah semakin surut kumandangkan adzan itu. Masya Allah Bapak, nanti anak-anak kita ini ada yang jadi calon presiden, ada yang jadi calon kemenag, ada yang jadi calon panglima, ada yang jadi calon bupati, calon apa lagi? Calon mayit katanya. Perlu diketahui, meskipun anak-anak kita dididik dalam pesantren yang sama, dengan kitab yang sama, kiai yang sama, guru yang sama, kamar tidur yang sama, kelas yang sama, tapi mohon maaf, nantinya tingkat ketakwaannya akan berbeda, tergantung bapak dan ibu mengelola anak-anaknya. Tergantung, akan berbeda pasti. Dan nanti orang yang bertakwa itu akan dikumpulkan oleh Allah kelak di akhirat sesuai dengan kualitas takwanya masing-masing. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, kemudian orang-orang yang bertakwa itu dikumpulkan sesuai dengan kekuatan takwanya masing-masing. Zumaro, bergelombang. Untuk apa? Masuk ke dalam surga. Ditanya rombongan dari Rimbo Bujang,
dengan bendera Rimbo Bujang bergerak menuju pintu surga. Begitu mau masuk dalam surga oleh malaikat ditanya, nanti dulu, tengok bagaimana amal ibadahnya. Ternyata amal ibadahnya santri-santri dari Rimbo Bujang rata-rata 1 ton. Begitu ditimbang, amal ibadahnya 1 ton. Kata malaikat yang lain, tengok dulu amal jeleknya. Ternyata amal jeleknya 1 ton kurang 1 on. Begitu ditimbang, masih berat amal baiknya. Silahkan, kata malaikat, masuk ke dalam pesawat yang akan terbang ke surga. Tempatnya di belakang. Ditempatkan di belakang. Datang dari Rimbo Ilir. Rombongan Rimbo Ilir, para santri-santrinya kemudian membawa bendera Rimbo Ilir. Begitu sampai di depan pesawat ditanya oleh malaikat, bagaimana amal baiknya? Rata-rata amal baiknya juga 1 ton. 1 ton semua. Coba dilihat amal jeleknya. Begitu dilihat amal jeleknya 1 ton lebih 1/2 on. Wah, ini lebih ini. Karena lebih, ternyata amal jeleknya lebih. Kata malaikat, masuk dalam kelompok waiting list. Daftar tunggu. Di mana nunggunya? Tidak ada tempat lain. Gak ada bainal manzilah wal manzilatain itu. Seperti kata Mu'tazilah. Ya hanya ada 2, kalau nggak di surga ya di neraka. Nunggu di neraka. Kelompok waiting list. Datang rombongan dari Rimbo Ulu. Benderanya besar, berkibar. Dipimpin oleh Kiai Soim. Berkibar benderanya. Klebat. Dengan gagahnya Kiai Soim, di sini para orang tuanya dan para jamaahnya. Stop, kata malaikat, dilihat dulu amal baiknya. Ternyata dari Rimbo Ulu amal baiknya hanya 1 kilo. Wah, malaikat kaget. Kenapa ini dari Rimbo Ulu hanya 1 kilo? Rimbo Bujang 1 ton, Rimbo Ilir 1 ton amal baiknya, tapi Rimbo Ulu ternyata hanya 1 kilo. Sudah, kata malaikat, jangan dulu membanding-bandingkan, cek dulu amal jeleknya. Begitu dilihat amal jeleknya 0, kosong. Malaikat akhirnya juga semakin heran. Ini bagaimana bisa terjadi? Amal baiknya hanya 1 kilo, ternyata amal jeleknya malah 0. Rombongan dari Rimbo Ulu menjawab, betul malaikat. Saya setelah ngaji dengan Kiai Soim. Kiai Soim itu mengajarkan tentang taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh dan tidak mengulangi lagi. Waktu itu saya sudah tua malaikat. Umur saya sudah 62 tahun. Ternyata setelah saya taubat 1 tahun berikutnya saya meninggal dunia. Maka pahala saya baru 1 kilo dan saya tidak punya dosa. Ternyata para orang tuanya santri Kiai Soim tobat semua. Setelah tobat meninggal semua lagi. Masuk surga semua. Akhirnya kata malaikat, sudah, silakan masuk ke dalam pesawat, duduk di paling depan kelas VIP. Masuk kelas VIP. Akhirnya apa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Disambut oleh para bidadari dan bidadari.
Udkhuluha khalidin, silakan masuk ke dalam surga yang abadi. Masuk ke dalam surga. Begitu masuk, dibuka pintu surganya, kretek, blang, terbuka. Rebutan langsung santri masuk. Masuk semua sesuai dengan tempatnya. Ada yang surga lantai 2, lantai 3, lantai 5 dan sebagainya. Setelah masuk, ternyata seluruh santri fi jannati yatasaalun. Di dalam surga para santri itu saling bertanya, mana kawan kita yang dulu itu sama-sama bandel? Karena di situ di Quran dijelaskan, yatasaaluna 'anil mujrimin, saling bertanya tentang kejahatannya, tentang kenakalannya waktu jadi santri tadi. Mana? Coba tengok di surga di sana. Tengok di surga, tidak ada. Tengok surga yang lainnya lagi, Jannatin Na'im, tidak ada. Tengok Jannatul Ma'wa, tidak ada. Jannatul Firdaus, tidak ada juga. Santri kumpul, Pak. Rapat kemudian. Ada kawan kita katanya 10 orang santri ini tidak ada. Kemana? Lapor ke Kiai Soim. Pak Kiai, kados pundi? Rencang kula wonten sedasa ingkang boten mlebet surga niki. Boten wonten teng surga di mawon gulatin boten wonten. Akhirnya kata Kiai Soim, sudah, karena ini sudah malam, sudah istirahat dulu, besok dicari lagi. Besoknya Pak dicari. Ini kenikmatan ahli surga. Di samping jalan-jalan ke surga yang lain, ahli surga dikasih kesempatan untuk jalan-jalan melihat orang di neraka. Kata Kiai Soim, sudah kalian coba tengok di neraka, ada nggak kawan-kawan kita itu? Tengok di neraka, Pak. Wah, itu dia katanya. Tuh, itu yang paling bawah itu tuh, sebelah sana tuh, di pojok tuh. Hai Wahab, dipanggil semua. Matiin. Siapa lagi itu? Dipanggil-panggil oleh kawannya dari surga. Karena dipanggil dan akhirnya kedengaran, woi, Dul Qadir, Dul, mana saya dulu bareng-bareng nakal? Kenapa kamu ada di surga, saya di neraka? Nerakanya panas, Pak. Minum dulu. Akhirnya apa? Karena lihat kawan-kawannya di neraka, jumlahnya ada 10, para santri tadi kumpul lagi. Gimana ini? Kita lapor ke Kiai Soim lagi. Lapor ke Kiai Soim. Kiai kados pundi? Ternyata rencang-rencang kula wonten teng neraka. Rencang-rencang kula ku waktu di dunianya sukses semua dia. Jadi pemborong di Bungo, jadi pemborong di Jambi, jadi pemborong di Sarolangun, jadi pemborong di Kerinci, semuanya ternyata ada di neraka semua. Sudah, kata Kiai Soim, ajukan ide kepada kawan-kawan kita yang ada di neraka, bagaimana kalau dibangun jembatan separoh-separoh. Orang surga bangun jembatan separoh, orang neraka bangun juga separoh. Separoh-separoh nanti ketemu jadi nyambung, orang neraka tinggal diangkat untuk masuk ke dalam surga. Idenya Kiai Soim tadi dibawa oleh santri, disampaikan kepada kawannya yang ada di neraka tadi. Woi, Wahab, gimana kalau kita bangun jembatan separoh-separoh? Kata Wahab, setuju. Yang di neraka pun rapat, Pak. Setuju bangun jembatan separoh-separoh. Di neraka langsung bangun jembatan. Yang di neraka cepat jadinya, Pak. Gak lama kemudian langsung jembatan itu jadi. Yang dari surga gak jadi-jadi anunya, jembatannya. Yang di neraka marah. Hei, kisahin pripun niki. Pripun kula panas pun dados jembatan dari neraka sudah jadi. Kenapa dari surga gak jadi-jadi? Akhirnya Kiai Soim bilang,
Pemborongnya di situ semua. Masya Allah. Ini hati-hati yang suka borong-borong ini. Masya Allah. Akhirnya santri bertanya, "Masalakakum fi saqar?" Wahai saudara-saudaraku yang satu santri, kenapa engkau ada dalam neraka sakor? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Wahai kawanku, dulu meskipun saya di pesantren, ternyata saya itu nggak pernah sholat. Ketika kalian berjamaah, saya ke belakang, ke kebun, sembunyi. Ketika kalian sholat, saya pun seolah-olah pura-pura ke dalam WC. Saya malas sholat. Maka inilah akibat dari orang yang tidak pernah sholat. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mari budaya yang ada di pesantren sholat malam biasakan di rumah. Biasakan. Jangan sampai, mohon maaf, jangankan sholat malam, sholat yang 5 waktunya saja susah. Jangan sampai. Bangun sholat malam, sholat yang 5 waktu kita kuatkan. Dan sekarang ini mohon maaf, saya yakin kita sudah terbiasa untuk tidak pernah sholat malam. Tapi sekarang kita terbiasa untuk bangun sore, untuk tidur sore hari. Karena ada lain hal. Sekarang ini banyak, mohon maaf, jarang bapak-bapak bangun di malam hari, mengadakan tangan, melaksanakan sholat tahajud, mengadukan nasib dirinya, mendoakan anak-anaknya yang di pesantren, mengadukan nasib keluarganya kepada Allah di malam hari. Jarang, mohon maaf. Tapi sekarang ini betapa banyak bapak-bapak tidur di sore hari untuk bangun di malam hari, karena malam itu ada pertandingan sepak bola. Ini Masya Allah, hari Jumat kemarin Liga Eropa, di mana-mana layar televisi itu berkibar malam itu. Allah yang biasa kita sembah, kita singkirkan dengan tontonan sepak bola. Maka wajar kalau santri-santrinya pada bandel semua. Santri yang di sana, santri yang di sini, insya Allah sama katanya. Jangan sampai. Mari kita amalkan apa yang sudah kita dapatkan di dunia pesantren ini. Di rumah kita biasakan, dengan harapan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kehidupan santri betul-betul dirasakan oleh masyarakat kita semua. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Saya tahu sudah sore dan air minum pun sudah habis. Tapi kok jawab